Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu dengan saya dalam renungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga. Kitab Amsal pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-6 saya akan bacakan untuk saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum lebih jauh saya akan menjelaskan ayat firman Tuhan ini, kita perlu memahami dulu nih pengertian dari menjaga. Menjaga artinya mengawasi, bisa juga dengan menunggui supaya aman apa yang kita jaga, ya kita tunggu, kita awasi supaya aman atau selamat. Atau juga ada pengertian lain yang memberikan pengertian tentang menjaga. Menjaga bisa juga merawat, mengasuh, mendidik supaya aman atau selamat. Mungkin tergantung konteks, ya, tergantung konteksnya kata menjaga kita pakai. Ya, dan sekarang berkat. Apa itu berkat? Berkat adalah karunia Tuhan yang diberikan, disediakan kepada manusia untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia umat ciptaannya. Itu adalah berkat, ya. Jadi karunia yang mendatangkan kebaikan, ya, karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan buat kita. Itu berkat-berkat Tuhan. Nah, hikmat itu bisa dikatakan kebajikan, kearifan, atau kemampuan, atau bisa juga dikatakan kemampuan atau kepandaian atau kepintaran dalam menggunakan akal budi. Dalam menggunakan akal budi itu hikmat. Kalau menjaga berkat dan hikmat. Kalau kita mampu menjaga berkat dan hikmat, dikatakan kita akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik dalam hal apa? Ya, dalam konteks firman Tuhan, saya akan menyimpulkan ada beberapa hal sebagai bekal kita menjalani hari-hari di mana kita saat ini masih dalam situasi dan kondisi yang serba rumit, serba pelik, serba sulit. Tapi percayalah, dengan kita menjaga dan memelihara berkat dan hikmat Allah, kita akan mengalami kehidupan yang luar biasa indah bersama Tuhan. Ya, yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, ada beberapa hal yang kita akan mendapatkan ketika kita mampu menjaga dan memelihara berkat dan hikmat Tuhan. Yang pertama, dengan memelihara perintah dalam hati, maka ditambahkanlah umur panjang. Ya, di situ dikatakan firman Tuhan pada ayat yang pertama tadi. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahmu. Dengan kita menjaga, memelihara perintah ajaran di dalam hati, maka dampaknya adalah kita akan mendapatkan berkat karunia panjang umur. Nah, di sini dikatakan maka kita akan mendapatkan panjang umur, ya, lanjut usia. Dan lanjut usia, panjang umur dan lanjut usia itu maksudnya apa sih? Panjang umur, bertambahnya usia, mungkin usia yang memang Tuhan taruh dikaruniakan pada kita yang tidak biasa. Ya, tetapi tidak hanya sekedar panjang umur, tetapi kita bisa menikmati umur yang panjang itu, maksudnya, ya, panjang umur dan lanjut usia. Usia yang kita jalani akan dipenuhi dengan kenikmatan dari Allah. Itu kalau kita mampu menjaga dan memelihara berkat, ya, dan hikmat dari Tuhan, ya.
Terutama pada konteks pertama ini menjaga apa? Perintah dari Tuhan. Yang kedua, dengan kita menjaga dan melihat berkat dan hikmat, kita akan melihat apalagi yang akan kita peroleh ketika kita mampu menjaga dan memelihara kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya, jangan kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya. Yang kedua, perintahnya dulu yang kita harus lakukan. Kalau yang pertama, perintahnya menjaga memelihara firman kebenaran di dalam hati. Ya. Tidak hanya kita rawat nih supaya firman itu tidak meninggalkan kita. Salah. Kitanya yang meninggalkan firman-Nya, ya, dijaga, dirawat, ya. Nah, selanjutnya setelah kita menjaga melihat perintah Tuhan, ya, kita lakukan, ada perintah lagi supaya ada berkat yang menyertainya lagi. Berkatnya adalah jangan kiranya kasih setia kita ini meninggalkan Tuhan, ya. Ya, kasih setia kita meninggalkan Tuhan. Kalau kasih setia Tuhan tak pernah meninggalkan kita, ya. Jadi jangan terbalik-balik kalau ngomong, ya. Jadi yang suka ninggalin kasih setia Tuhan itu kita. Jadi itu dipelihara, dirawat, ya, supaya tetap aman, ya. Kondisi kita, hidup kita, hati kita, pikiran kita tetap aman, tetap berada di dalam zona ilahi, tetap berada dalam atmosfer Allah, tetap dalam koridor Allah, supaya kita tidak kehilangan berkatnya. Di tengah situasi sulit seperti saat ini, kalau kita tidak kehilangan kasih setia, apa yang kita akan dapat? Kita akan lihat ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Wah, mendapat kasih Tuhan saja sudah luar biasa, apalagi mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Oh, keren, ya. Ya, dalam pandangan Allah serta manusia. Dikasih bonus. Sudah kita mendapatkan penghargaan dari Allah, di sini dikatakan dan manusia. Ternyata dengan kita mampu menjaga dan memelihara berkat dan nikmat Allah, kita akan mendapat kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang akan mendatangkan kedamaian, dan ada promosi. Ada promosi. Mungkin saat ini kondisi yang sulit, banyak orang berkeluh kesah. Apa-apa sulit, apa-apa susah, apa-apa rasanya berat. Tapi kalau Tuhan yang memberikan penghargaan, Tuhan yang memberikan promosi, pasti semua akan dibuat mudah. Semua pasti akan dibuat gampang, mulus. Kalau Tuhan yang memberikan penghargaan, mempromosikan kita. Keren. Jadi jangan pernah kita tinggalkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jangan pula kita meninggalkan Tuhan gara-gara kesulitan lalu kita cari hal-hal yang lain di luar Tuhan. Nah, itu. Jadi akuilah, kuncinya akuilah Dia dalam segala langkah hidup kita. Pada ayat 6. Ya, maka Ia akan meluruskan jalan. Secara manusia, kalau kita mau menjaga dan memelihara berkat dan hikmat Tuhan, kalau dengan kekuatan kita, dengan mengandalkan hikmat pengertian kita, tidak akan bisa. Karena itu pada ayat 6 di situ ditegaskan, ya, caranya supaya mudah kita jalani. Akui Dia dalam segala langkah kita, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mengakui terus, mengimani Allah yang telah berkorban mati untuk kita, kita tidak tinggalkan Dia, tidak meninggalkan kasih setia Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan langkah kita. Dan dengan demikian, maka hidup kita akan mampu menjalani masa-masa sulit dengan penuh sukacita, senyum mereka, karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dapat kita ambil, kita kelola, nikmati dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami di tengah-tengah masa sulit ini, supaya kami dimampukan untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman dan tetap
memiliki kasih setia kepada Allah, karena Allah terlebih dulu memberikan kasih setia kepada kami, dan mengakui Tuhan dalam setiap langkah kami. Hidup kami mencerminkan karakter Allah, dan hidup kami lebih lagi memuliakan Allah, karena kami tahu Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat kehidupan bagi kami sekarang maupun sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.